Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan setiap amalan dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kurma yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu berlalu tanpa terasa begitu cepat. Bulan Ramadan nan mulia akan segera pergi meninggalkan kita tanpa dapat ditunda sedetik pun. Sementara kita tidak pernah tahu akankah kita dapat menikmati Ramadan kembali dengan orang-orang dan keluarga yang kita cintai, dan apakah kita dapat beribadah secara maksimal pada bulan Ramadan nan mulia lagi. Banyak dari kita yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan gegap gempita. Secara beramai-ramai, kita memakmurkan masjid untuk melaksanakan ibadah dan bersemangat meningkatkan kuantitas amalan ibadah kita sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Kita tidak ingin kehilangan kesempatan besar di mana setiap amalan dilipat gandakan dan ampunan yang terbuka lebar. Pertanyaan yang muncul, akankah kita dapat beribadah luar biasa ketika Ramadan tidak di depan mata lagi? Mungkin mudah bagi kita untuk melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan, karena mayoritas orang-orang di sekeliling kita juga melakukan hal yang sama. Misalnya, ketika kita berpuasa, orang-orang di sekeliling kita juga berpuasa. Tersedia kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid setiap malamnya. Kebersamaan ini seakan-akan menguatkan niat kita untuk dapat melakukan amalan sebanyak-banyaknya. Namun, ketika Ramadan telah berakhir, ketika tidak ada lagi orang yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, ketika sebagian orang tidak lagi berpuasa, akankah kita dengan mudah untuk melakukan amalan-amalan pada bulan berikutnya? Beberapa amalan yang harus tetap kita jaga setelah Ramadan usai. Yang pertama, tetap menjaga sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, dan bagi yang perempuan tetap melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Karena celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Karena orang-orang lalai dengan sholatnya. Na'udzubillah. Semoga kita bisa menjaga sholat kita tepat pada waktunya. Dan bagi laki-laki, terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, karena selama Ramadan kita dengan mudah untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat di masjid. Yang kedua, melakukan sholat-sholat sunnah tarbiyah yang berharga dari madrasah Ramadan. Salah satunya, kita membiasakan diri untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah witir. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dari Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya." Hadis riwayat Muslim. Sebagian dari kita telah menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama Ramadan. Kebiasaan membaca Al-Quran ini semoga tetap kita jaga setelah Ramadan usai. Senantiasa kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, melakukan puasa-puasa sunnah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diizinkan untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, semoga
kita tetap terbiasa untuk melakukan ibadah puasa yang dianjurkan selain bulan Ramadan. Yang kelima, bertaubat dan istighfar. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Tentunya kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Setelah Ramadan berakhir, semoga kita senantiasa untuk selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Disitulah yang menjadi ujian bagi orang-orang mukmin. Ujiannya adalah bukan ketika melaksanakan amalan-amalan pada bulan Ramadan, namun justru setelah masa-masa Ramadan telah usai. Akankah kita dapat istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan-bulan Ramadan? Itulah ujian sebenarnya bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan berakhirnya Ramadan, semoga tidak berakhir pula semangat kita yang kita peroleh dari madrasah Ramadan untuk menjadi pribadi yang selalu senantiasa memperbaiki diri, melakukan amal-amal soleh, menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.